semuanya, balik lagi di podcast online. Hari ini gue Hani akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kita dari kampus Tanwe Abeng. Hari ini kita akan ngebahas tentang masa depan media televisi. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Baik. Kak Hani. Baik, alhamdulillah. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Oke, kenalkan, namaku Hairul Chandra. Nama saya Vinaya Sofia. Oke, baik. Hairul sama Vinaya sekarang udah semester berapa nih? Sekarang kalau aku lagi semester 3 ya Kak. Vinaya? Iya, betul. Sama? Iya, sama. Semester 3 juga. Iya. Oke, kalian dari jurusan komunikasi ya? Iya, betul. Ya, aku jurusan ilmu komunikasi. Di perkuliahan ada suka dukanya nggak? Susah nggak? Atau pusing mungkin? Boleh ceritain Hairul dulu. Di perkuliahan itu banyak suka, banyak dukanya juga sih. Kenapa banyak suka dan dukanya itu? Kita bahas yang dukanya dulu ya. Kalau dukanya itu kayak misalnya ada tugas nih, terus bentrok sama kerjaan itu, aduh, pusing banget gak sih? Iya. Mungkin Kak Ani juga pernah ngerasain itu juga kan? Iya, benar sih. Mungkin sukanya itu lebih ke happy aja sih, banyak teman-teman di kelas gitu. Paling itu doang sih. Kalau Vinaya? Suka dukanya ada pasti 50-50. Kalau sukanya pasti ada banyak kegiatan juga kan, banyak belajar hal-hal yang kita ketahui juga. Terus kalau dukanya ya bentrok juga dari kerjaan juga. Terus juga pasti kalau buat kerekom tuh sulit banget gitu rasanya. Iya, betul. Ini kalian pada kerja di mana? Kalau aku kerjanya di Depok kok. Kalau Vinaya? PP Bekasi Tangsel. Tergantung dari pekerjaan. Jauh ya berarti. Oke, berarti kalian semua pada kerja ya. Nah, kalian tuh kalau abis kuliah, kerja atau buat ngisi waktu luang di hari weekend tuh kalian pada ngapain sih biasanya? Boleh Vinaya duluan? Kalau aku sih biasanya kayak ini aja sih, kayak main sosmed, terus juga bebersih juga pasti. Kalau kadang juga nonton TV, tapi kayak bukan yang TV yang channel-channel yang Indonya gitu. Kalau Hairul? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Hairul gimana? Apa yang dilakuin buat ngisi waktu luangnya nih? Ya hampir sama sih sama Kak Vinaya ya. Kayak misalnya paling main sosial media, scroll TikTok biasa. Terus kalau di hari weekend itu kebanyakan kita tuh ngabisin luang waktu itu, saya tuh seperti kayak nonton Netflix di TV, terus main PS. Udah sih paling gitu-gitu doang sih, nggak ada kegiatan yang kayak yang kemana gitu, paling di rumah aja. Nah, kalian kalau nonton TV tuh nonton TV-nya tuh TV konvensional atau kayak live streaming gitu, Netflix, Disney Hotstar atau video mungkin? Kalian nonton yang mana sih? Kalau aku lebih ke Netflix ya Kak ya. Netflix ya. Vinaya juga Netflix ya. Ya. Kenapa? Kok lebih pilih Netflix? Nggak TV konvensional? Kalau TV konvensional itu paling kita nonton berita gitu sih Kak. Kalau aku paling nonton berita yang terbaru doang. Kalau buat nonton film itu kebanyakan ke Netflix sih. Iya sih, film Netflix lebih bagus sih. Iya. Benar. Berarti kalian lebih sering ke Netflix ya. Kenapa
kenapa sih udah jarang lagi nonton TV konvensional? Kan pasti zaman dulu kalian pada nontonnya TV konvensional kan ya, pada nonton sinetron. Masih nonton sinetron nggak, atau cuma berita doang di TV? Udah paling berita doang sih. Oke. Soalnya kalau nonton sinetron agak gimana ya. Paham. Terus juga kalau di konvensional kan udah kebanyakannya iklannya doang kan, daripada kayak film kartunnya atau film-film yang edukasi itu udah nggak ada sama sekali gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu. Ibu kalau di TV nontonnya nonton bola atau berita? Kalau dibilang nonton bola pasti nontonnya, tapi kan kalau bola itu kan dia kayak ada jadwalnya gitu, ada pertandingan, tanggal dan kapan waktunya kan. Paling hari-hari biasa tuh paling nonton berita doang sih kalau konvensionalnya. Lebih ke Netflix sih kalau nonton. Oke, berarti TV udah ketinggalan ya. Tapi kira-kira Iya udah, kayaknya TV tuh kayak film-filmnya udah kurang menarik sih menurutku sih. Iya. Pada ke Netflix semua ya. Nah, kalau orang tua kalian masih pada suka nontonin TV nggak? Kalau orang tuaku masih tuh kayak nonton, kayak misalnya kayak ada apa namanya sih, kalau Apa? ada kompetisi ada kayak pertandingan musik dangdut gitu-gitu sih biasanya nonton itu Dangdut orang Academy. tuaku. Ya, dangdut akademi gitu-gitu masih nonton orang tuaku banyakan ya. Nah, oke. Nah, kalau menurut kalian apa nih yang bisa dikembangin lagi sama TV biasa atau channel-channel konvensional buat ngimbangin Netflix supaya TV konvensional juga itu bisa ditonton banyak sama pemirsa gitu? Ada saran nggak? Atau mungkin kayak bikin film yang lebih bagus atau apa gitu? Mungkin kayak diperbanyak film-film yang menarik sih ya, kayak mau film buatan Indonesia juga kan udah banyak tuh gitu. Jadi nggak kena copyright juga gitu, maksudnya mungkin kerjasamanya juga kan, biar dikurang-kurangin dari kayak film-film yang nggak mendekati anak-anak kecil juga kan, bahaya juga tuh. Iya. Kan kalau Netflix ada batasan usianya kan. Iya. Nah kalau bisa diusahakan channel kayak gitu. Iya, benar. Oke, berarti kalian tuh lebih suka TV konvensional atau live streaming gitu? Kalau aku itu lebih suka yang live streaming sih, karena kan kita bisa nonton di mana aja, di laptop bisa, bahkan di jalanan pun kita masih bisa nonton. Iya benar ya. Kalau lagi Kalau macet-macetan bisa nonton ya. Iya benar. Kalau Vinaya lebih suka apa nih? Live streaming atau TV konvensional? Sebenarnya suka yang keduanya, cuman kalau misalkan simple ya kayak Irul ya, tapi kalau misalkan konvensional mungkin bisa dikembangkan lagi gitu, dikasih apa ya yang seru-seru aja sih gitu, jadi biar nggak hilang gitu aja. Iya, sayang banget soalnya dari zaman TV hitam putih, TV kabel, terus juga TV tabung, itu juga kalian pasti pernah kan nonton pakai TV itu. Sekarang TV-nya udah berbagai macam, kayak bisa disambungin ke internet ya kan. Nah, berarti ada yang suka live streaming, ada yang suka TV konvensional ya. Nah, kalau dari sisi positif negatifnya menurut kalian tuh lebih positif ke TV konvensional atau apa tuh namanya, live streaming? Lebih ke streaming sih ya, tapi kalau misalkan kayak gitu bahaya kecanduannya itu sih, bisa antara itu baik di kehidupan ataupun buruk gitu sih. Iya ya, kalau live streaming kadang apalagi kalau lagi nonton drakor tuh suka lupa waktu, ya nggak? Apa? Iya betul. Ya kan? Kalau untuk TV konvensional hal positifnya apa? Tahu nggak kalian?
Kalau menurutku hal positifnya itu 50-50 ya. Karena TV konvensional itu kan dia kayak menayangkan berita, terus kita bisa nonton bola yang kan ada ya TV yang nggak bisa dinonton yang di video atau yang di itu bisa nonton Cuma di ada di konvensional, cuman gitu-gitu doang sih menurutku. Nah, kalau menurut kalian lebih banyak hal negatifnya atau hal positifnya nih buat live streaming? Setengah-setengah gimana ya? Setengah-setengah juga ya. Ada positif, ada negatifnya ya. Tapi kalian ngerasa sedih gak sih kalau TV konvensional udah terbelakang gitu, kayak jarang yang nonton, lebih milih lewat HP? Sedih gak sih? Kalau menurut aku ya sedih nggak sedih sih, karena aku itu kayak misalnya udah semuanya tuh udah ada di handphone gitu sih. Kalau kayak ingat yang masa lalu, kita pasti pengen sih kayak pengen yang kayak zaman dulu lagi. Balik lagi cara kita berpikir sih gimana. Oh, ngerasain yang dulu gimana, ngerasain yang sekarang gimana. Paling kayak gitu doang sih. Oke. Nah, kalau menurut kalian tuh sekarang TV konvensional udah ada kemajuan belum sih, kayak untuk kemajuan untuk bertahan di era teknologi sekarang? Ada nggak kemajuan yang kalian rasain dari TV konvensional? Kayaknya sangat amat jauh deh dari kata kemajuan. Kayak udah tertinggal banget gitu. Iya. Sebenarnya. Tapi di TV konvensional sekarang juga udah ada loh kemajuannya. Dia udah bikin aplikasi sendiri di HP kayak RCTI Plus, tahu kalian? Nah, kan? Ya. Nah, itu juga itu kan di apa? Di gadget atau di apa, bukan di TV kan? Nah, iya. Jadi, iya. Ya, kalau untuk TV-nya belum ada ya. Masih jauh ke belakang. Iya. Jadi harapan kalian ke depannya untuk TV konvensional tuh kayak gimana sih? Aku mau tahu. Kalau harapan TV konvensional ke depannya itu menurutku tuh iklannya itu kan yang pernah aku lihat itu iklan itu terlalu banyak. Mungkin iklannya itu dikurangin, terus buat film-film itu ditambah, di setiap jam itu harus ada film yang terbaru, mungkin dirubah, mungkin kayak gitu sih. Iya. Vinaya ada lagi nggak, teman? Nah, iya sih. Ya sama kayak Khairul juga, kurang lebih sama, tapi ya lebih baik bisa mengejar dulu sih gitu, dari segi periklanannya, perfilmannya, terus juga jangan diilangin edukasi juga gitu, terus kasih berita-berita tuh yang positif gitu, jangan yang jelek-jeleknya doang kayak gitu sih, jangan dikit-dikit cecok para artis dan lain-lain yang nggak penting padahal nutupin drama-drama artis ya. Iya, betul. Nah, kalau kalian tuh kayak ada pengen nggak sih, kalian kan anak komunikasi nih, kalian pengen nggak sih kerja di media kayak di Trans TV, SCTV, RCTI? Ada niatan nggak ke situ? Ada. Kalau ada tapi bukan yang pengen gitu, bukan yang pengen banget sih, tapi ada rasanya pengen, karena kan dari media tersebut juga kita bakalan tahu informasi-informasi yang pada suka ditutup-tutupi oleh mereka juga kan. Iya, benar. Kayak gitu. Kalau Ibu ada nggak pengen nggak kerja di media gitu? Kalau aku untuk sekarang itu belum kepengen ya kerja di media kayak di TV gitu, belum ya. Karena aku mungkin kedepannya pengen jadi kreator sendiri gitu. Nanti kalau misalnya apa yang aku pengen nggak tercapai, mungkin suatu saat kita mungkin bisa mencoba untuk terjun ke sana, ke dunia televisi gitu. Bagus. Nah, boleh nggak kalian kasih kritik atau saran buat
TV konvensional gitu supaya lebih maju ke depannya. Dan semoga dia bisa bersaing dengan teknologi yang sekarang. Ada nggak? Kira-kira ada nggak sih pengaruh budaya dari TV konvensional ke TV ke live streaming? Menurut kalian ada nggak pengaruhnya? Pastinya ada dong. Pasti ada positif negatifnya juga kan. Nah paling kok konvensional masih ada positifnya lah ya. Karena zaman-zaman dahulu kan banyak banget ngasih edukasi juga tentang budaya kehidupan. Jaringannya jelek ya Kak Vina. Kayak terlalu kayak gitu. Jadi kira-kira ada nggak sih pengaruh budaya kayak budaya sosialnya yang diberikan sama TV konvensional dan live streaming? Menurut kalian ada nggak? Pastinya ada banget. Mau yang konvensional atau yang live streaming modern ini juga banyak. Contohnya kok konvensional kan dulu dari zaman-zaman dahulu kan banyak banget budaya-budaya yang dilakukan oleh kehidupan masyarakat yang dijadikan motivasi atau kisah perjalanan hidup lah gitu kan. Kalau yang live streaming sekarang banyak positif dan negatifnya juga sih, tapi kebanyakan menyalahgunakan gitu. Jadi undang-undang hukum pun belum tentu berlaku nih, apalagi kalau banyak duitnya nih pasti. Ya, pasti. Gitu. Berarti kalau untuk dari segi sosial budayanya itu lebih ke live streaming ya, karena dia lebih bebas, nggak ada batasannya. Oke. Ya betul. Kan kalau live streaming bayar semua kan ya rata-rata, dibandingkan TV konvensional yang gratis. Kenapa kalian lebih suka yang mana nih, yang gratis atau yang bayar? Dan kenapa? Kalau saya tuh lebih suka yang berbayar ya Kak ya. Oke, karena ya? Kalau yang berbayar itu kita tuh mau pengen nonton film apa di dalamnya itu masih bisa kita cari gitu loh. Kalau TV konvensional kan dia gratis, dia hanya menyediakan film yang mereka tayangkan doang. Iya benar-benar. Paling kayak gitu sih. Kalau Vinaya lebih suka yang gratis apa bayar? Jadi kecanduan. Dua-duanya sih. Cuman kalau lagi kepengen gak ada iklan ya mendingan bayar. Cuman lama-lama ntar kecanduan. Gak takut uangnya habis tiap bulan buat perpanjang Netflix. Aduh, rezeki nggak kemana gitu kan. Betul. Jadi kalian lebih milih bayar ya untuk fasilitas yang bagus. Ya betul. Oke, baik. Jadi ini aja bintang-bintang kita hari ini. Makasih ya untuk Khairul dan Vinaya yang udah meluangkan waktunya untuk membahas tentang masa depan media televisi ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih.